Bumi ini tak pernah minta banyak, hanya butuh kita peduli, menjaga, dan mencintainya seperti rumah sendiri. Namun hari ini alam menjerit. Kita sering lupa bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dalam jejak-jejak Nahdlatul Ulama, kami belajar bahwa hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk umat, untuk semesta, dan untuk masa depan. Dari nilai-nilai Mabadi Khairul Ummah, kami mengerti bahwa amanah bukan sekedar kata-kata, ia adalah tindakan untuk bumi, untuk bangsa, dan untuk Tuhan. Inilah kisah tentang gerakan kecil dari sebuah desa pesantren yang mengajarkan kita dunia bahwa perubahan dimulai dari hati dan diwujudkan lewat kerja bersama. Teman-teman, kalian udah pernah dengar gak sih tentang program ekoteologi dari pemerintah? Katanya sih itu upaya untuk masyarakat itu lebih peduli kepada lingkungan lewat pendekatan keagamaan. Iya, tapi secara realitanya ya, kalau dilihat dari realitanya tuh kurang maksimal. Soalnya di masyarakat itu sosialisasinya kurang, jadi masyarakat tersebut kurang paham tentang konsep dasar dari ekoteologi itu. Sebenarnya program ini keren banget. Iya keren padahal. Iya, soalnya dia tuh kayak gabungin antara aspek spiritual sama tanggung jawab sosial. Cocok banget nih buat masyarakat Indonesia. Cocok. Dan yang paling siap sama program ini tuh adalah warga NU. Kenapa warga NU? Nah, menjaga lingkungan itu bukan hal yang baru. Nah, itu bagian dari nilai-nilai dasar dari KNU. Di dalam Al-Quran dikatakan, manusia adalah khalifah di permukaan bumi. Nah, khalifah di sini apa? Yaitu yang menjaga, merawat, dan melestarikan bumi. Nah, NU sendiri menghidupkan itu lewat prinsip moderasi. Nah, salah satu nilai yang bisa kita amalkan yaitu hubul waton, cinta tanah air. Nah, benar banget tuh. Jadi program ekoteologi selain mencerminkan cinta tanah air, itu juga menjadi bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara dan makhluk Tuhan. Jadi jelas ya, ekoteologi itu bukan cuma sekedar alam aja, tapi tentang nilai ke-NU-an dan kesemangatan warga yang aktif, yang cinta tanah air. Kalau digabung kita punya dasar spiritual, etika sosial, dan legalitas negara. Harusnya ini jadi gerakan bersama. Benar-benar setuju. BTW, kita kan kemarin udah ngelakuin riset tentang program ekoteologi itu. Nah, itu kan tempatnya di Melangi di daerah Sleman. Nah, itu tuh kampungnya kampung pesantren. Terus warga-warganya itu NU banget, NU-nya pokoknya. Iya, tapi apa program itu sudah bisa dikatakan sempurna? Bisa dibilang jalan, tapi ya belum sempurna. Terus mereka tuh dulu buang sampah mandiri loh. Nah, dulu juga perlu banyak biaya sekitar 600.000 buat buang sampah kan, karena banyaknya itu sampah. Terus sekarang udah jadi 400.000. Berkurang 400.000 karena mereka bisa memilah dan mendaur ulang sampah-sampah yang banyak itu, dan karena adanya program ekoteologi ini. Siapa yang inisiatif atau itu arahan dari pemerintah? Nah, yang inisiatif dari program itu yaitu tokoh agama NU yang di sana juga mengajak santri dan warga setempat untuk menjalankan program-program tersebut. Mereka bahkan bikin workshop dan pelatihan. Nah, NU masuk lewat jalur sosial dan dakwah. Nah, pemerintah sendiri belum banyak turun tangan di sana. Wah, berarti Melangi itu contoh yang ideal ya. Iya, ideal. Di sana program ekoteologi hidup karena nilai-nilai agama sama semangat warga NU ini nih yang jadi perantara adanya program ekoteologi di Melangi. Ekoteologi bukan sekedar program pemerintah.
ia bisa hidup jika ada partisipasi aktif dari warga. NU telah mencontohkan lewat nilai-nilai luhur, al-amanah, al-adalah, dan at-ta'awun. Ini semua adalah landasan dari ekonomi. Sebagai warga negara, kita bisa ikut bergerak, mulai dari memilah sampah, menanam pohon, dan mengedukasi tetangga. Kita tak perlu tunggu pemerintah turun tangan, tapi kita bisa bantu dorong agar kebijakan ekologi bisa dijalankan dengan benar. Ekologi bukan sekedar wacana, tapi gerakan nyata.